Saat makan malam adikku berbisik, "Aku hamil anak suamimu." Kepadaku. 5 menit kemudian makan malam itu kubah menjadi mimpi buruk. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aroma kari ayam yang kental dan hangat memenuhi seluruh sudut ruang makan, menciptakan ilusi sempurna tentang sebuah keluarga yang utuh dan bahagia. Ku keluarkan seluruh tenaga untuk menyiapkan makan malam ini, mulai dari memilih rempah-rempah terbaik, mengulek bumbu hingga halus, hingga merebus daging ayam sampai empuk dan menyerap kaldu. Lilin aromaterapi dengan wangi vanila chai yang biasa Edo sukai menyala lembut di tengah meja, menerangi wajahnya yang sedang asyik memotret hidangan dengan ponselnya. Untuk story, katanya padaku sebelumnya dengan senyum khas yang dulu selalu berhasil melelehkan hatiku. Kini, senyum itu terasa seperti sebuah pertunjukan, sebuah rutinitas kosong yang harus kami jalani. Aku, Dinda, duduk di sebelahnya, mencoba menikmati momen yang kupaksakan sendiri ini. Piring-piring cantik bernuansa earth tone, sendok garpu berkilau, dan gelas berisi air mineral dengan irisan lemon. Semuanya tertata rapi, sebuah setting panggung untuk drama yang tidak kusadari akan segera berakhir tragis. Di seberangku, duduk Vita, adik kandungku sendiri. Darah yang seharusnya sama mengalir dalam tubuh kami, tapi mungkin saja pengkhianatan juga memiliki alirannya sendiri. Dia baru saja tadi siang dari kampung halaman, katanya ingin menghabiskan waktu liburannya di sini, bersama kakak dan kakak iparnya yang dikaguminya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan tangannya tak henti-hentinya memainkan serbet linen yang kugelar di atas pangkuannya. Dia pasti kecapean di perjalanan, pikirku, tanpa sedikit pun curiga bahwa kelelahan itu mungkin berasal dari beban rahasia yang dipikulnya. "Fit, kamu baik-baik saja? Kamu hampir tidak menyentuh makanannya," tanyaku, suaraku penuh keikhlasan seorang kakak yang khawatir. Aku bahkan menyendokkan lebih banyak kari ke piringnya. "Ini favoritmu, kan? Makan yang banyak, nanti malamnya dingin." Dia mengangkat kepalanya, matanya yang biasanya cerah kini redup dan menghindari tatapanku. "Aku baik-baik saja, Kak. Cuma sedikit mual. Maaf ya." "Oh, habis perjalanan jauh kali ya? Minum jahe hangat nanti biar reda," saranku, masih sama polosnya. Aku bahkan berbalik ke Edo dan berkata, "Mas, tolong ambilkan Vita jahe hangat dari dapur nanti ya." Edo mengangguk, tapi aku melihat ada kegelisahan sekilas di matanya sebelum dia kembali bercerita tentang rencana liburan kami akhir tahun ke Bali. Dia berbicara tentang villa dengan private pool yang sudah dipesannya, tentang restoran di tepi pantai yang romantis, tentang sunset yang akan kami nikmati berdua. Aku mengangguk-angguk, tersenyum, mencoba membayangkan semua itu, mencoba mempercayai gambaran bahagia yang dicoretnya di udara. Suasana terasa hangat, normal, dan sangat palsu. Lalu, tiba-tiba, di tengah-tengah Edo yang sedang antusias mendeskripsikan pasir putih di Nusa Dua, Vita menarik lengan bajuku. Gerakannya cepat, hampir putus asa. Dia membungkuk, mendekatkan mulutnya ke telingaku. Napasnya pendek, bergetar, dan panas menyentuh kulitku. Aku membeku. Pikiranku langsung melayang ke hal-hal buruk. Apakah dia sakit? Apakah ada masalah keuangan? Apakah pacarnya menyakitinya? Bisikannya yang pertama sudah cukup membuatku kaku. "Dinda, aku hamil." Jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. "Hamil, Vita?" Dia bahkan belum menikah. Tapi sebelum aku bisa memproses informasi itu, sebelum aku bisa mengucapkan satu kata pun, entah itu selamat atau kekhawatiran, dia mencengkeram lenganku lebih erat, cakarannya hampir menusuk kulit. Dan bisikan kedua, yang terakhir, meluncur seperti racun yang langsung menyebar ke seluruh pembuluh darahku. "Anak Mas Edo." Waktu benar-benar berhenti. Suara Edo seketika menjadi white noise, seperti radio yang disetel di frekuensi yang salah. Pandanganku tertuju pada piring di depanku. Kuah kari yang kuning keemasan, potongan ayam yang empuk, wortel yang dipotong rapi. Semuanya tiba-tiba terlihat begitu tajam, begitu nyata, dan begitu tidak berarti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang.
berdentum di telingaku, menenggelamkan segalanya. Edo, suamiku, dan Vita, adikku, dua orang yang paling kupercaya. Dua pilar dalam hidupku. Mereka bersama? Hamil? Kata-kata itu bergema di kepalaku. Tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi kebenarannya terasa seperti pukulan godam ke ulu hatiku. 5 menit. Hanya 5 menit sejak bisikan itu. Tapi dalam 5 menit itu, seluruh hidupku, seluruh kepercayaanku, seluruh cintaku, hancur berantakan. Aku melihat ke wajah Edo yang masih semangat bercerita, lalu ke Vita yang sekarang tidak berani menatapku, dan sesuatu dalam diriku, mungkin sisa-sisa harga diri yang belum sepenuhnya runtuh, menjadi dingin. Sangat dingin. Dengan tenang yang menakutkan, bahkan untuk diriku sendiri, aku berdiri. Kursiku bergeser ke belakang dengan suara berdecit yang keras di keheningan ruangan. Mas Edo berhenti bercerita. Dinda, mau ambil apa? Tanyanya, masih dengan nada ringan, tidak menyadari bahwa neraka telah jatuh di sekelilingnya. Aku tidak menjawab. Aku berjalan dengan langkah pasti menuju dapur. Tanganku meraih gagang panci besar berisi kari ayam yang masih hangat. Beratnya terasa nyata di tanganku. Aku berjalan kembali ke ruang makan. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Mereka berdua memandangiku sekarang. Edo dengan kebingungan, Vita dengan wajah pucat pasi dan penuh ketakutan yang mengkonfirmasi segalanya. Dia tahu apa yang akan kulakukan. Tanpa sebuah kata, tanpa amarah yang meledak, tanpa air mata, karena rasa sakitnya terlalu dalam untuk dikeluarkan. Aku mengangkat panci itu tinggi-tinggi dan menuangkan seluruh isinya ke tengah meja makan. Suara percikan kuah, logam panci yang membentur meja, dan teriakan kecil Vita memecah kesunyian. Kuah kari yang kecoklatan mengucur deras, membanjiri taplak meja putih favoritku, mematikan lilin aromaterapi dengan desis kecil, menenggelamkan piring-piring, dan menciprat ke baju mereka berdua. Potongan ayam, kentang, dan wortel berantakan seperti puing-puing dari kehidupan lamaku. Aroma lezat yang tadi terasa menenangkan, kini terasa menusuk dan memualkan. Aku melepaskan panci kosong itu. Bunyinya bergema ketika menghantam lantai keramik. Selamat, kataku, suaraku datar, hampa, seperti berasal dari ruang hampa di dalam diriku. Kalian berdua sudah merusak keluarga kita. Sekarang aku merusak makan malam kalian. Kita mulai dari yang kecil. Vita menangis terseduh-seduh, tubuhnya menggigil. Edo terdiam membeku, wajahnya putih seperti kertas, dilumuri kuah kari dan rasa bersalah yang tak terbantahkan. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Aku melepas celemek bermotif bunga yang masih bersih, simbol dari kehidupan domestik yang kupelihara dengan cinta, dan meletakkannya dengan rapi di atas kursiku yang masih bersih dari noda. Mimpi buruknya sudah dimulai, bisikku, lebih untuk diriku sendiri daripada untuk mereka. Dan kalian berdua akan tidur di dalamnya mulai malam ini. Dengan itu, aku berbalik. Aku tidak lari. Aku berjalan dengan tegak, meninggalkan ruang makan, meninggalkan kekacauan yang kubuat, meninggalkan dua orang yang telah menghancurkan segalanya. Aku meninggalkan Dinda yang lama di kursu itu, tenggelam dalam kuah kari yang dingin, dan yang berjalan keluar adalah seseorang yang baru, seseorang yang telah dibakar oleh api pengkhianatan dan disegel oleh kebekuan rasa sakit yang paling dalam. Pintu kamar terkunci dengan bunyi, klik, yang keras dan penuh tekad, seolah-olah menjadi garis pemisah antara dunia lamaku yang baru saja hancur berkeping-keping dan ruang hampa yang kini harus kuhuni. Aku bersandar di balik pintu kayu solid itu, tubuhku pelan-pelan meluncur ke lantai hingga duduk. Dinginnya lantai marmar merambat melalui kain rokku, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dingin yang menggerogoti dari dalam diriku sendiri. Suara tangis Vita yang teredam masih terdengar dari balik pintu, diselingi oleh suara rendah Mas Edo yang terus-menerus memanggil namaku. Dinda, Dinda, tolong, aku mohon, buka pintu, mari kita bicara. Setiap panggilannya seperti jarum yang ditusukkan perlahan ke telingaku, menusuk lebih dalam ke benak yang sudah kalut. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa bukan milikku sendiri, berat dan hampa bagaikan karung pasir. Aku memeluk lututku, menekan wajahku ke sana, berusaha meredam getaran yang mengguncang seluruh tubuh. Tangisku tidak keluar dengan deras. Ia tersendat-sendat, tercekik di tenggorokan,
Seolah-olah rasa sakit itu terlalu besar dan terlalu dalam untuk bisa diekspresikan hanya dengan air mata. Yang keluar adalah desahan napas pendek dan dalam, seperti orang yang tenggelam dan berusaha mencari udara di permukaan, tapi hanya menemukan lebih banyak air. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, berulang kali, tanpa henti, tanpa jawaban. Edo, suamiku. Lelaki yang kutitipi semua impian dan masa depan, dan Vita, adik kandungku. Darah daging sendiri yang kubela mati-matian sejak kecil, dua pilar yang menopang duniamu. Dua orang yang kupercayai lebih dari siapapun di dunia ini. Mereka, bersama, di belakangku, di ranjang yang sama. Pikiran-pikiran itu membentuk gambaran-gambaran yang tidak kuinginkan. Adegan-adegan yang membuat perutku mual dan kepalaku pusing. Setiap senyum Edo padaku, setiap pelukannya, setiap kali dia bilang, "Aku cinta kamu, Din." Apakah itu semua kebohongan? Setiap kali Vita meneleponku untuk curhat tentang pacarnya, setiap kali dia meminta nasihat tentang hubungan, apakah itu semua sandiwara? Aku merasa dipermainkan, diperdaya, dan diperlakukan seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Rasa mual yang tiba-tiba mendorongku untuk berlari ke kamar mandi. Aku berusaha berdiri, tapi kakiku gemetar. Akhirnya, dengan susah payah, aku merangkak ke arah kloset, berpegangan pada wastafel, dan memuntahkan semua isi perutku. Makan malam yang kumasak dengan cinta, kari ayam yang sempurna tadi, sekarang berubah menjadi asam dan pahit, persis seperti perasaanku. Di luar, suara Edo masih terdengar, tapi sekarang nadanya berubah. Lebih putus asa. Dinda, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu benci aku. Tapi, tolong, dengarkan aku. Hanya sekali saja. Aku membilas mulutku, lalu kembali bersandar di dinginnya dinding kamar mandi. Mataku tertuju pada langit-langit, tapi tidak melihat apa-apa. Dengarkan apa? Apalagi yang bisa dia katakan? Apakah ada penjelasan yang bisa membuat pengkhianatan sebesar ini menjadi bisa dimaafkan? Beberapa jam berlalu. Suara di luar sudah reda. Mungkin mereka sudah pergi, atau mungkin hanya diam, menungguku dengan penuh ketegangan. Aku masih duduk di lantai kamar mandi, tubuhku lelah tapi pikiranku masih berlari kencang. Kemudian, suara Edo kembali terdengar, tapi kali ini lebih pelan, lebih dekat dengan celah bawah pintu. Dia tidak memohon lagi. Dia mulai berbicara. Dan kata-katanya, meski pelan, terasa jelas dan menusuk seperti pisau. Itu terjadi 3 bulan lalu. Dinda, suaranya serak. Kamu sedang pulang kampung. Ibu kamu sakit, dan kamu tinggal di sana hampir sebulan. Aku mengingatnya. Ibu memang sempat dirawat karena tekanan darah tinggi. Aku tinggal lebih lama untuk merawatnya karena Vita, yang seharusnya membantu, selalu sibuk dengan urusan kerjanya. Sibuk? Atau sibuk berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri? Aku sedang stres. Proyek besar di kantor hampir gagal. Aku pulang larut, dan Vita ada di rumah. Dia datang tanpa bilang-bilang, katanya mau nemenin karena kamu tidak ada. Dia berhenti sejenak, seolah mencari kekuatan. Kami minum. Terlalu banyak. Aku tidak menyangka wine yang kita simpan itu begitu kuat. Dan satu hal membawa ke hal lainnya. Itu hanya terjadi sekali, Dinda. Hanya sekali. Aku bersumpah. Esok harinya kami sudah menyesal. Kami berjanji tidak akan pernah terjadi lagi. Kami tidak ingin menyakiti kamu. Kami tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dan kemudian Vita bilang dia hamil. Setiap katanya seperti pukulan. Stres. Minum. Hanya sekali, alasan-alasan klise yang sering kudengar di film atau sinetron, dan sekarang menjadi kenyataan pahit dalam hidupku. Aku ingin berteriak, memaki, memecahkan sesuatu. Tapi yang kulakukan hanya duduk diam, mendengarkan seluruh pengakuan yang menyakitkan itu. Air mata akhirnya mengalir deras, tanpa suara, membasahi pipiku yang sudah terasa dingin. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu fisik, seolah ada yang merobek dadaku dari dalam. Dia mengakhiri dengan suara hampir berbisik, "Aku tahu tidak ada alasan yang cukup. Aku menghancurkan segalanya. Aku tidak layak meminta maaf. Tapi, tolong
Jangan tutup dirimu. Marahlah. Bentak aku. Lempari aku dengan barang. Apa saja. Tapi jangan diam seperti ini. Tapi aku tetap diam. Karena apalagi yang bisa kukatakan? Dunia yang kukenal sudah runtuh. Dan aku, Dinda, terkubur di bawah puing-puingnya, sendirian, dalam kesunyian yang paling menyiksa. Yang tersisa hanyalah bayangan dari wanita yang dulu percaya bahwa cintanya cukup untuk membangun benteng yang kokoh. Kini, benteng itu telah bobol dari dalam, dihancurkan oleh dua orang yang paling diandalkan oleh sang ratu. Malam itu berlalu dalam kabut pekat yang tak berbentuk. Aku tidak tidur, tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di lantai kamar mandi, lalu berpindah ke tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela di mana fajar perlahan mulai menyingsing, mengoyak selimut kegelapan dengan garis-garis cahaya berwarna jingga pucat. Cahaya itu seharusnya membawa harapan, tetapi bagiku, ia hanya menerangi reruntuhan yang lebih jelas. Setiap detail kamarku, foto pernikahan yang tergantung di dinding, boneka beruang yang diberikan Edo pada anniversary pertama, parfum Vita yang masih tersisa di bantal guest room, semuanya berteriak pengkhianatan. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah diorama yang memuat semua kebahagiaan masa laluku, yang sekarang diketahui sebagai kebohongan belaka. Tubuhku terasa lelah, bagai telah berlari maraton tanpa garis finish. Mataku perih dan bengkak, tenggorokanku kering dan serak. Tapi di balik kelelahan fisik itu, ada sesuatu yang lain yang mulai menyala dalam diriku. Bukan lagi rasa sakit yang melumpuhkan, bukan juga amarah yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketenangan yang dingin dan berbahaya. Seperti danau yang membeku di musim dingin, permukaannya halus dan diam, tetapi di kedalamannya tersimpan kekuatan yang bisa menghancurkan. Aku sudah mendengar pengakuan mereka. Aku sudah merasakan sakitnya. Sekarang, waktunya untuk bertindak. Aku tidak akan menjadi korban yang pasif dan hancur. Jika mereka telah merobek duniamu, maka aku yang akan mengendalikan reruntuhannya. Dengan tekad yang baru terbentuk, aku berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi ku kejar. Aku berjalan ke kamar mandi dan mandi air dingin. Air itu menyegarkan, membersihkan sisa-sisa air mata dan malam yang panjang, sekaligus mengukuhkan niatku. Aku mengenakan pakaian yang sederhana, celana panjang linen dan kaos katun, sesuatu yang nyaman dan praktis, seperti pakaian untuk perang. Aku menyisir rambutku, mengikatnya ke belakang dengan rapi. Di cermin, yang menatap balik adalah seorang wanita dengan mata yang masih merah, tetapi sorot matanya telah berubah. Sorot mata yang dingin, penuh perhitungan, dan tanpa belas kasihan. Aku menarik napas dalam-dalam, memutar gagang pintu, dan membukanya. Langkahku tegas ketika melintasi koridor menuju ruang makan. Pemandangan yang menyambutku adalah kekacauan yang masih belum beres. Meja masih berantakan dengan sisa-sisa kari yang sudah mengering dan berkerak. Taplak meja yang putih kini bernoda coklat kecoklatan. Vita terlihat tidur tidak nyenyak di sofa di ruang keluarga. Wajahnya bengkak dan masih bermascara. Edo duduk di kursi makan, kepalanya tertunduk di antara tangannya. Dia mengangkat kepalanya ketika mendengar langkah kakiku. Wajahnya pucat, lesu, dan penuh dengan kecemasan. "Dinda," dia berbisik, suaranya serak. Aku tidak menatapnya. Aku berjalan langsung ke dapur, mengambil segelas air mineral dingin dari kulkas, dan meminumnya hingga habis. Kemudian, aku berbalik dan akhirnya menatap mereka berdua. Vita sudah terbangun dan duduk tegak, matanya penuh ketakutan. Aku meletakkan gelas di meja dengan suara yang sengaja kukeraskan. "Kedengarannya," kataku, suaraku datar dan terkendali, tanpa sedikit pun emosi yang tergores. "Kalian berdua sudah mencapai konsensus." Mereka saling memandang, bingung. Aku melanjutkan, "Kalian memutuskan untuk bersenang-senang di belakang punggungku, dan sekarang kalian menghadapi konsekuensinya. Sebuah bayi." Aku memandang perut Vita yang masih datar. "Sekarang, waktunya untuk keputusanku." Edo berdiri, mendekatiku. "Dinda, Aku tidak meminta pembelaanmu," potongku dengan tajam. "Dengarkan. Ada dua pilihan di sini." Aku melipat tangan di depan dada. "Pilihan pertama, kita cerai. Sekarang juga."
Aku akan menghubungi pengacara hari ini juga. Semua properti yang atas nama kita berdua akan kita bagikan sesuai hukum. Tapi ingat, aku akan memastikan semua keluarga, semua teman, semua kenalan bisnismu tahu alasan perceraian kita. Aku akan memastikan nama Mas Edo bukan lagi dianggap sebagai businessman yang terhormat, tapi sebagai seorang suami yang berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Dan kamu, Vita, aku menatapnya langsung, membuatnya menyusut ketakutan. Akan menjadi wanita yang dihinakan di kampung halaman. Ibu dan ayah, mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Pilihan ini berantakan, memalukan, dan mahal untuk semua pihak. Udara di ruangan terasa semakin pengap. Edo terlihat seperti ingin muntah. Pilihan kedua, ucapku, perlahan, memastikan setiap kata tertanam dalam, kita tetap bersama. Mereka berdua terkejut, terutama Edo. Ada sedikit harapan yang muncul di matanya, harapan yang akan segera kuhancurkan. Kita tetap bersama, ulangku, tapi dengan syarat-syaratku. Syarat-syarat yang akan memastikan bahwa setiap hari, setiap jam, setiap menit yang kalian lalui adalah pengingat akan dosa yang kalian perbuat. Syarat-syarat yang akan membuat hidup kalian, untuk seterusnya, tidak pernah benar-benar nyaman lagi. Aku berjalan mendekati Edo. Kamu pilih, Mas. Sekarang, cerai, dan hadapi kehancuran sosial dan finansial. Atau tetap bersamaku, dan hidup dalam penyesalan yang kuciptakan khusus untukmu. Wajah Edo berubah. Dia melihat ke arah Vita yang ketakutan, lalu ke kekacauan di meja makan, dan akhirnya kembali padaku. Dia adalah seorang pria yang sangat mencintai gengsi, status, dan kenyamanan materialnya. Gagasan untuk kehilangan segalanya, reputasi, kekayaan, penghormatan, adalah mimpi buruk baginya. Dengan suara hampir tidak terdengar, dia menjawab, Aku memilih untuk tetap bersama. Kutahan sebuah senyum pahit. Sudah kuduga. Bagus, kataku. Sekarang, duduk, dan dengarkan syarat-syaratnya. Karena ini adalah hukum baru dalam rumah tangga kita. Udara di ruang makan masih menggumpal, berminyak, dan beraroma basi dari kari yang sudah mengering semalam. Vita masih terpaku di sofa, tubuhnya menggigil meski pagi itu tidak dingin. Edo berdiri bagai patung, wajahnya mencerminkan pergolakan antara kelegaan semu karena tidak diceraikan dan ketakutan akan sesuatu yang dia tahu akan datang. Sesuatu yang pasti lebih menyakitkan daripada perceraian yang cepat dan bersih. Aku, di seberang mereka, merasa seperti seorang hakim yang baru saja menolak eksekusi cepat dan memilih hukuman penjara seumur hidup dengan kerja paksa. Dan akulah yang akan menjadi sipirnya. Pertama, ucapku, suaraku rata dan dingin, diproyeksikan dengan jelas dalam keheningan yang mencekam, masalah properti. Aku menatap Edo, memastikan kontak mata itu terjalin, bahwa dia memahami setiap suku kata. Semua aset dan properti yang atas nama kita berdua, rumah ini, apartemen di Sudirman, tanah di Bogor, bahkan saham di perusahaanmu, akan segera dialihkan atas namaku sepenuhnya. Kamu akan menandatangani surat kuasa dan dokumen pengalihan hak tanpa bantahan, tanpa pertanyaan, tanpa penundaan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki kepemilikan, hanya hak pakai. Itu pun, atas seizinku. Edo terengah. Dinda, ini bukan negosiasi, Mas Edo, potongku, suaraku seperti cambuk. Ini adalah syarat. Kamu setuju? Atau pilihan pertama masih terbuka? Pengacaraku masih bisa kutelepon dalam 5 menit. Aku melihat matanya yang membelalak, penuh dengan kepanikan finansial yang sangat kuhitung akan menyakitinya lebih dari segalanya. Dia adalah lelaki yang dibesarkan dengan mentalitas bahwa harta adalah segalanya. Merampas itu darinya adalah seperti memotong sayapnya. Dia mengangguk, pelan, wajahnya semakin pucat. Sebuah ya yang tidak terucap, tapi jelas. Aku beralih ke Vita. Dia menyembunyikan wajahnya di antara tangannya. Kedua, lanjutku, suaraku sekarang mengarah padanya. Pengakuan, bukan hanya padaku. Aku berjalan mendekatinya. Setiap langkahku membuatnya semakin menyusut. Kamu berdua akan mengaku. Pada kedua orang tua Mas Edo. Dan pada orang tua kita, ayah dan ibu. Secara langsung.
Berdua. Hari ini juga. Vita mengangkat wajahnya, basah oleh air mata dan mascara yang belekan. Dinda, tidak. Ibu tidak akan kuat. Jantung ibu sudah lebih kuat menahan kenyataan bahwa putri bungsunya adalah seorang pelacur yang merebut suami kakaknya. Hardiku, kata-kata itu sengaja kupilih untuk melukai, untuk menghinakan. Dia tercekik seperti ditampar. Mereka berhak tahu. Aku tidak akan membiarkan kalian bersembunyi di balik kebohongan yang kubiarkan. Kalian ingin berbuat dosa? Hadapi konsekuensinya. Lihatlah betapa hancur wajah ibu ketika mendengar kabar ini. Itu akan menjadi hukuman pertama untukmu, Vita. Edo mencoba protes. Dinda, tolong. Ibumu juga perlu tahu siapa sebenarnya putra kesayangannya. Sergahku, memotongnya. Atau kamu pikir mereka akan membelamu? Memujimu? Ini bukan pilihan. Ini perintah. Mereka terdiam, dilumpuhkan oleh kekejaman tuntutanku. Memaksa mereka menghadapi orang tua, saksi paling menyakitkan dari kehancuran mereka, adalah kekejaman yang sempurna. Dan yang ketiga, aku berkata, kini berjalan memutar meja, jari-jariku menyentuh permukaan meja yang lengket dan berkerak, adalah tentang dia. Aku menunjuk ke arah perut Vita. Dia akan tinggal di sini, bersama kita, sampai dia melahirkan. Sekarang, keduanya memandangku dengan ketakutan yang sama sekali baru. Vita berbisik, tidak, aku tidak bisa. Oh, kamu bisa, desakku. Kamu akan tinggal di sini, di bawah pengawasanku. Aku yang akan mengatur makanannya, jadwal kontrol ke dokter, semuanya. Aku ingin memastikan tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi sandiwara. Aku ingin melihat setiap hari, bagaimana buah dari pengkhianatan kalian tumbuh. Dan aku ingin kalian berdua melihatnya juga. Aku memandang Edo. Kamu akan melihat wanita yang kamu hamili itu membesar setiap hari, bukan di tempat yang jauh, tapi di rumahmu sendiri, di depan istri sahmu. Dan kamu, balikku ke Vita, akan melahirkan anak dari suami kakakmu, di bawah atap kakakmu, tanpa memiliki sedikit pun kendali atas hidupmu sendiri. Ruang itu sunyi, hanya terdengar isak Vita yang teredam. Aku telah membangun sebuah sangkar yang sempurna. Mereka tidak akan bisa lari dari satu sama lain. Dan yang lebih penting, mereka tidak akan bisa lari dariku. Setiap hari akan menjadi pengingat yang hidup, sebuah penjara psikologis yang kudesain dengan cermat. Apakah ada yang tidak jelas? Tanyaku. Akhirnya, setelah membiarkan keheningan yang berat itu mencengkeram mereka cukup lama. Edo hanya menggeleng, matanya kosong. Vita menangis semakin keras, tapi tidak menyangkal. Bagus, ucapku. Sekarang, bersihkan kekacauan ini. Aku menunjuk ke meja yang berantakan. Aku ingin ruang makan ini berkilau dalam 1 jam. Dan setelah itu, kita akan menjadwalkan kunjungan ke orang tua. Hari dimulainya hukuman kalian. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan mereka di tengah puing-puing fisik dan emosional. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa hampa. Tapi di balik kehampaan itu, ada kepuasan gelap yang mulai merayap. Mereka mungkin telah merusak cintaku, tapi aku akan mengendalikan rasa sakit mereka. Dan itu, untuk saat ini, adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap bisa berdiri. Perjalanan ke rumah mertua di Pondok Indah terasa seperti iring-iringan menuju tempat eksekusi. Aku duduk di kursi penumpang, tangan terlipat rapi di atas pangkuan, menatap lurus ke depan melalui kaca depan yang bersih. Edo menyetir dengan kaku, kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat, knuklenya terlihat putih. Dari spion tengah, aku bisa melihat Vita yang duduk di belakang. Wajahnya hampir seluruhnya tersembunyi di balik kacamata hitam besar dan syal, meski cuaca cukup panas. Dia memandang keluar jendela, tetapi aku tahu dia tidak benar-benar melihat apapun. Mobil meluncur dalam keheningan yang tebal, hanya disela oleh desisan AC dan derit rem yang agak keras dari Edo yang gugup. Pikiranku melayang kepada ibu mertua. Beliau selalu baik padaku, memperlakukan aku seperti anak sendiri. Beliau adalah tipe wanita yang elegan, selalu menjaga penampilan dan reputasi keluarga. Ayah mertua, seorang pensiunan jenderal, adalah sosok yang disiplin dan sangat membanggakan Edo,
putra tunggalnya. Bagaimana reaksi mereka? Kemarahan? Kekecewaan? Atau yang lebih buruk, mencoba membela anak mereka? Aku menyiapkan mental untuk segala kemungkinan. Aku sudah bukan lagi menantu kesayangan yang polos. Aku adalah jaksa yang akan mempresentasikan bukti-bukti dan meminta hukuman yang setimpal. Saat mobil berhenti di depan rumah bergaya kolonial yang megah itu, rasanya seperti menurunkan 2 narapidana. Vita hampir tersandung saat turun dari mobil. Tangannya gemetar. Edo mengambil napas dalam-dalam sebelum memberanikan diri membuka pagar. Pelayan rumah sudah menyambut dengan senyum, yang langsung pudar ketika melihat ekspresi muram kami bertiga. Kami dipersilakan masuk ke ruang tamu yang luas dan mewah. Ibu mertua, dengan gaun rumah yang masih sangat rapi, sedang duduk sambil minum teh. Wajahnya berseri saat melihat kami, tapi segera berkerut kebingungan. Dinda, Edo, Vita, ini kejutan yang menyenangkan. Tapi kenapa wajah kalian muram semua? Ada apa? Tanyanya, bangkit dari kursinya. Sebelum ada yang bisa menjawab, ayah mertua masuk dari ruang kerjanya. Edo, ada masalah di kantor? Tanyanya langsung to the point, seperti biasa. Aku melangkah maju. Suaraku jernih, tapi tidak keras. Ibu, Pak, bukan masalah kantor. Kami datang karena ada sesuatu yang sangat penting dan memalukan untuk diberitahukan. Aku menatap Edo. Edo, Vita. Sekarang. Mereka berdua tampak seperti anak kecil yang akan dihukum. Edo menundukkan kepalanya, sementara Vita mulai menangis di balik kacamatanya. Edo, ceritakan pada orang tuamu apa yang telah kamu lakukan. Desakku, suaraku seperti baja. Edo terbatuk, mencoba membersihkan tenggorokannya yang kering. Ibu, ayah, aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Suaranya bergetar. Aku berselingkuh. Ibu mertua terkesiap, tangannya menutup mulut. Dengan siapa? Nak? Itu pasti godaan dari. Dengan Vita, potong Edo, secepat mungkin, seperti mencabut plester. Keheningan yang terjadi begitu pekat, sampai-sampai bunyi jam dinding terdengar seperti detak jantung raksasa. Wajah ibu mertua yang biasanya halus dan terawat berubah pucat, lalu memerah. Matanya membelalak, beralih dari Edo ke Vita, lalu kepadaku, mencari jawaban, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Vita, bisiknya, tidak percaya. Adik Dinda. Vita mengangguk, tubuhnya terguncang oleh isakannya. Dia melepas kacamatanya, menunjukkan mata yang bengkak dan merah. Ayah mertua, yang selama ini diam, mendekati Edo dengan langkah berat. Wajahnya berkerut, bukan hanya marah, tapi hancur. Kamu brengsek, hardiknya. Suaranya menggelegar di ruangan yang luas. Dengan adik iparmu sendiri? Di mana otakmu? Di mana harga dirimu? Dia mengangkat tangannya, dan untuk sesaat aku pikir dia akan menampar Edo. Tapi tangannya jatuh lagi, lemah. Dia mundur selangkah, seperti kehilangan tenaga. Keluarga kita, nama baik keluarga kita, kamu nodai dengan perbuatan terkutuk itu. Ibu mertua akhirnya runtuh. Air matanya meleleh, merusak riasannya yang sempurna. Dia berlari ke arahku dan memelukku erat. Dinda, anakku, maafkan ibu. Maafkan anak ibu yang tidak tahu diri ini. Ibu malu. Ibu sangat malu. Pelukannya erat, dan untuk sesaat, rasa sakit itu kembali menyergap. Aku ingin menangis di pelukannya, tapi aku menahannya. Aku harus tetap kuat. Tidak, ibu. Yang harus minta maaf bukan ibu, kataku, suaraku lembut tapi tegas. Tapi aku terima kasih untuk simpati ibu. Aku melepaskan pelukannya perlahan. Aku memandang mereka semua. Aku sudah memutuskan untuk tidak menceraikan Edo. Mereka terkejut, terutama ayah mertua yang memandangku dengan rasa tidak percaya yang bercampur haru. Tapi, lanjutku, ada syaratnya. Semua aset dan properti sudah atas namaku. Edo akan hidup dalam pengawasanku. Dan Vita akan tinggal bersama kami sampai melahirkan. Ayah mertua mengangguk pelan. Wajahnya masih berkerut oleh kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. Itu lebih dari adil, Dinda.
Lebih dari baik hatimu. Dia menatap Edo dengan tajam. Kamu dengar itu? Istri kamu masih memberimu kesempatan. Seumur hidup kamu harus membalas kebaikannya. Edo hanya bisa mengangguk, tidak berani menatap ayahnya. Ibu mertua memandiku dengan mata penuh air mata dan rasa bersalah. Dinda, terima kasih. Terima kasih sudah tidak membuangnya. Ibu janji, ibu akan pastikan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi aku tahu, yang mereka lihat adalah kemurahan hatiku. Mereka tidak melihat penjara yang telah kubangun untuk putra mereka. Mereka tidak melihat hukuman seumur hidup yang kusiapkan. Pulang dari rumah itu, suasana di mobil bahkan lebih muram. Edo telah kehilangan tempat berlindung terakhirnya. Reputasinya di mata orang tuanya yang sangat dia kagumi telah hancur berantakan. Dan untuk Vita, dia telah menyaksikan langsung bagaimana sebuah keluarga yang terhormat memandang rendah perbuatannya. Aku duduk di samping Edo, melihat jalanan yang ramai. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah. Tapi satu langkah sudah terlewati. Karma berjalan. Dan berikutnya adalah giliran orang tuaku sendiri. Pertempuran yang mungkin bahkan lebih menyakitkan. Jika perjalanan ke rumah mertua terasa seperti iring-iringan menuju eksekusi, maka perjalanan ke rumah orang tuaku di Bekasi terasa seperti pengantaran jenazah. Jenazah dari keluarga bahagia yang selama ini kami pura-pura miliki. Mobil yang sama, 3 penumpang yang sama. Tapi beban yang kutanggung kali ini terasa 1000 kali lebih berat. Ini adalah kampung halamanku. Jalanan yang kukenal sejak kecil. Warung-warung yang biasa kukunjungi, tetangga yang melambai, semuanya seolah menatap dengan pandangan tahu, seakan sudah mendengar bisikan aib yang belum sempat kuceritakan. Aku duduk di samping Edo, tapi jarak antara kami terasa selebar samudera. Vita di belakang terdiam bagaikan patung, mungkin berharap bisa menghilang begitu saja. Pikiranku tertuju pada ibu. Ibu dengan jantungnya yang lemah, yang selalu bangga pada kedua putrinya yang rukun dan sukses. Ibu yang bersemangat setiap kali kudatangi, menyiapkan semua makanan favoritku. Dan ayah, lelaki keras kepala tapi lembut di dalam, yang selalu bilang bahwa kebanggaan terbesarnya adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi orang baik. Bagaimana mungkin aku harus meruntuhkan dunia mereka? Bagaimana mungkin aku harus memberitahu bahwa putri bungsu mereka, anak emasnya, telah melakukan hal yang begitu keji pada kakaknya? Aku menyuruh Edo berhenti sebentar di sebuah toko bunga. Aku membeli setangkai bunga matahari, bunga favorit ibu. Bunga yang cerah dan penuh kehidupan. Sebuah kontras yang menyedihkan dengan misi kelam yang kubawa. Tanganku gemetar memegang bunga itu. Ini mungkin adalah hadiah terakhir yang akan diterima ibu dengan perasaan bahagia. Saat mobil sampai di depan rumah kecil yang bersih dengan taman mini di depannya, jantungku berdebar kencang. Aku bisa melihat ibu sedang menyiram tanaman, dan dari jendela terlihat ayah sedang membaca koran. Pemandangan yang sempurna, damai, dan akan kuhancurkan dalam hitungan menit. Ibu langsung tersenyum lebar melihat kami. Dinda, Edo, Vita. Wah, jarang-jarang nih datang bareng, serunya riang, menyambut kami di pintu pagar. Matanya berbinar melihat bunga di tanganku. Astaga! Masih ingat sama bunga kesukaan ibu. Ayahku muncul di belakangnya, kacamatanya melorot ke ujung hidung. Ada apa ini? Kok pada datang mendadak? Tanyanya, tapi masih dengan senyum. Kami masuk ke ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Foto-foto keluarga menghiasi dinding, termasuk foto pernikahanku dengan Edo yang besar tergantung di tengah. Vita tidak berani menatap foto itu. Aku memegang erat bunga matahari itu, seperti mencari kekuatan. Ibu, ayah, mulaku, suaraku lebih bergetar daripada yang kuinginkan. Kami datang karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Wajah ibu langsung berubah, senyumnya menghilang. Ada apa, nak? Kamu baik-baik saja? Edo? Vita? Dia melihat kami satu persatu. Insting keibuannya sudah mencium sesuatu yang tidak beres. Aku menarik napas dalam-dalam. Kali ini, tidak seperti di rumah mertua. Aku tidak bisa menyuruh Edo atau Vita yang bicara. Ini adalah adikku. Ini adalah orang tuaku. Aku harus yang mengatakannya. Ibu,
Ayah, kataku, mataku sudah berkaca-kaca, tapi kutuangkan semua kekuatan untuk tidak menangis. Beberapa bulan lalu, saat ibu sakit dan aku pulang lama untuk merawat ibu, sesuatu yang buruk terjadi. Ayahku mendekat, duduk di kursi depanku. Lanjutkan, Dinda. Edo dan Vita. Suaraku tercekat. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Mereka berselingkuh. Keheningan. Lalu, ibu mengerutkan kening, seolah tidak memahami. Berselingkuh? Maksudmu, bersama-sama? Aku mengangguk, air mata akhirnya menetes. Ya, ibu. Dan sekarang, Vita hamil. Efek kataku seperti bom yang meledak dalam keheningan. Ibu terpana, mulutnya terbuka sedikit, matanya kosong. Lalu, tangan yang memegang piring kue kecil yang dibawanya tadi, jatuh. Piring itu pecah berantakan di lantai. Suaranya memecah kesunyian yang mencekam. Tidak. Bisik ibu, lemah. Tidak mungkin. Vita? Anak ibu. Dia memandang Vita, yang sekarang menangis terseduh-seduh, wajahnya tertutup tangan. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ayahku, yang biasanya kalem, bangkit dengan gerakan cepat yang mengejutkan untuk usianya. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Dia tidak mendatangi Edo. Dia berjalan langsung ke arah Vita. Kamu lonte, bentaknya, suaranya menggelegar, penuh dengan amarah dan rasa sakit yang mendalam. Dinda yang membesarkan kamu. Dinda yang selalu membelamu. Dan kamu balas dendam dengan merebut suaminya. Vita menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang kursi. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Diam, raung ayah, sehingga kami semua tersentak. Aku belum pernah melihatnya marah sebesar ini. Tidak ada alasan. Tidak ada maaf untuk pengkhianatan seperti ini. Keluar dari rumah ini. Ibu tidak punya anak seperti kamu. Ibu, yang terdiam sejenak, tiba-tiba memegangi dadanya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Tidak. Dia terbatuk-batuk. Aku dan ayah langsung berlari ke sisinya. Ibu, tenang, pegangku, mencoba menenangkannya, sambil mencari tasnya yang biasanya berisi obat jantung. Tanganku gemetar tak karuan. Ayahku dengan panik membantu ibu duduk, sambil masih melontarkan sumpah serapah kepada Vita. Lihat apa yang telah kamu perbuat. Lihat. Kamu hampir membunuh ibumu sendiri. Edo berdiri di pojok, terpaku, tidak berguna, tidak berani melakukan apapun. Dia adalah hantu dalam drama keluarga ini. Aku berhasil menemukan obat ibu dan memberikannya dengan air. Setelah beberapa menit yang menegangkan, napas ibu mulai stabil, tapi air matanya mengalir deras. Dia memandangku, matanya penuh dengan rasa sakit yang tak terperi. Anakku, Dinda, maafkan ibu. Maafkan ibu telah melahirkan seorang iblis seperti itu. Ibu malu. Ibu sangat malu. Dia memelukku erat, tubuhnya masih gemetar. Aku memeluknya kembali, akhirnya membiarkan air mataku mengalir. Di tengah kehancuran ini, di pelukan ibu, untuk sesaat aku merasa menjadi anak kecil lagi yang mencari perlindungan. Ayahku, setelah memastikan ibu baik-baik, berdiri dan menatap Edo dan Vita dengan pandangan membara. Kalian berdua, dengarkan aku baik-baik, suaranya rendah, tapi berbahaya. Kalian tidak diinginkan di sini. Kalian telah membunuh bagian dari keluarga ini. Pergi. Dan jangan kembali sampai kalian bisa menjadi manusia yang layak. Dia lalu menoleh kepadaku, suaranya melunak, tapi masih bergetar. Dan kamu, Dinda, kamu kuat. Lebih kuat dari yang ayah kira. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah dan ibu akan selalu di sini untukmu. Tapi untuk mereka. Dia menunjuk ke arah Edo dan Vita. Mereka sudah mati bagi kami. Kata-kata terakhir ayah seperti vonis mati. Vita menjerit histeris, tetapi tidak ada yang menghiraukannya. Edo akhirnya menangis, tapi air matanya sudah tidak berarti lagi. Pulang dari rumah orang tua, mobil dipenuhi oleh tangis Vita yang tidak henti-henti dan kesunyian Edo yang putus asa.
Aku memandang keluar jendela, melihat dunia yang masih berputar seperti biasa, sementara duniamu telah hancur berkali-kali lipat. Aku telah kehilangan orang tuaku dalam artian tertentu, karena sekarang mereka hanya melihat kesedihan dan pengkhianatan ketika memandang kami. Vita telah diusir secara tidak resmi. Dan aku sekarang harus membawa beban ini sendirian, menjadi penjaga bagi dua orang yang telah menghancurkan segalanya, termasuk jantung ibuku sendiri. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu melelahkan, tapi tidak ada pilihan. Aku harus terus berjalan, karena aku adalah satu-satunya yang masih berdiri di tengah puing-puing ini. Mobil yang membawa kami pulang dari rumah orang tua terasa seperti kereta jenazah yang mengangkut lebih dari satu mayat. Vita tidak lagi menangis. Dia hanya terdiam, matanya kosong menatap langit yang semakin kelam di luar jendela, seolah jiwa telah meninggalkan tubuhnya. Edo menyetir seperti robot, tangannya kaku di setir, wajahnya beku dalam topeng kesengsaraan yang sempurna. Aku duduk di sampingnya, menatap lurus ke depan, tetapi yang kulihat bukanlah jalan raya, melainkan reruntuhan yang harus kukelola, penjara yang harus kubangun, dan kehidupan yang harus kupaksakan berjalan di atas puing-puing kepercayaan. Sesampainya di rumah, suasana yang dulu terasa seperti pelukan kini terasa seperti lorong yang panjang dan dingin. Aku yang pertama kali turun, kunci rumah di tanganku terasa berat bagai batu nisan. Aku membuka pintu, dan aroma disinfektan yang kusemprotkan pagi tadi setelah membersihkan sisa kari menyambut kami. Aroma pembersih yang tajam dan tidak menyenangkan, cocok untuk suasana hati kami semua. Vita, ucapku, suaraku datar, memecah kesunyian yang mencekam di teras. Kamu akan menempati kamar di lantai 2. Kamar yang paling ujung. Dia mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak, penuh dengan ketakutan dan kelelahan. Kamar guest room yang biasa? Tanyanya, hampir berbisik, seolah berharap ada sedikit kenyamanan di tengah kekacauan ini. Bukan, jawabku singkat. Aku berjalan menuju tangga, dan mereka berdua mengikutiku bagaikan dua anak anjing yang dihukum. Aku mengantarnya ke sebuah kamar kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang, atau kadang untuk Art yang tinggal inap. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur single, sebuah meja kecil, dan lemari pakaian minimalis. Jendelanya kecil, menghadap ke dinding pagar tetangga, memberikan sedikit cahaya dan pemandangan. Ini kamarmu, ucapku, berdiri di depan pintu. Kamu akan tinggal di sini sampai semuanya selesai. Maksudku sampai dia melahirkan, dan kami semua tahu itu. Vita memandang sekeliling kamar yang suram itu, dan untuk pertama kalinya sejak pengakuan, aku melihat sedikit perlawanan di matanya. Kak, ini seperti gudang. Kamu pikir ini hotel? Potongku, suaraku meninggi sedikit, cukup untuk membuatnya menyusut. Kamu pikir kamu di sini untuk liburan? Ini bukan hukuman yang cukup berat untuk apa yang kamu lakukan. Vita, kamu masih punya atap di atas kepalamu, makanan di piringmu, dan tempat tidur untuk beristirahat. Lebih dari yang layak kamu dapatkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan ingat, kamu di sini atas kemauanku. Satu langkah salah, satu keluhan, satu upaya untuk menghubungi pacarmu atau siapapun tanpa seizinku, dan kamu akan kusingkirkan. Kamu akan menghadapi dunia sendirian, dengan bayi di kandunganmu, tanpa dukungan siapapun. Paham? Dia mengangguk, pelan, air mata kembali menggenangi matanya, tapi kali ini dia tidak menangis. Dia hanya masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi tempat tidur, terlihat sangat kecil dan rapuh. Aku menutup pintu, tidak menguncinya, tapi rasanya seperti telah menguncinya dari dalam dirinya. Aku berbalik ke Edo yang berdiri lemas di lorong. Dan kamu, kataku, kembali ke rutinitas. Tapi ingat, setiap langkahmu kuperhatikan. Hari-hari berikutnya, aku menjalankan peranku sebagai sipir dengan disiplin yang kejam. Untuk Vita, aku memastikan kebutuhannya terpenuhi, makanan bergizi, vitamin, jadwal kontrol kebidan, tapi selalu disertai dengan tatapan dingin dan kata-kata yang menusuk. Saat dia mual di pagi hari dan berlari ke kamar mandi, aku akan berdiri di depan pintu dan berkata, tubuhnya memang menolak dosa yang dibawanya. Saat dia lelah dan ingin beristirahat lebih lama, aku akan membangunkan dia dan mengingatkannya bahwa istirahat adalah kemewahan untuk orang dengan hati nurani yang bersih.
Aku sengaja memposting foto-foto kami di media sosial. Foto Vita sedang makan buah yang kusiapkan, dengan kaption, jaga kesehatan adik tercinta dan calon keponakan. Foto Edo dan aku sedang duduk di teras, dengan jarak di antara kami, dengan kaption, bersyukur atas kebersamaan kecil di akhir pekan. Dunia luar melihat seorang kakak yang penyayang dan seorang istri yang sabar. Mereka tidak melihat tatapan hampa Vita, atau ketakutan konstan Edo, atau kedinginan yang menyelimuti rumah itu. Mereka tidak melihat bagaimana Vita terisolasi, tidak punya teman bicara, tidak boleh mengakses media sosialnya, hidup dalam gelembung kesepian dan penyesalan yang kubuat khusus untuknya. Untuk Edo, hukumannya lebih halus tapi tak kalah menyiksanya. Dia harus melaporkan setiap aktivitasnya. Setiap sen yang dia keluarkan harus dipertanggungjawabkan. Aku memasang aplikasi pelacak di ponselnya. Kami tidur di kasur yang sama, tapi aku membelakanginya, dan dia tidak berani menyentuhku. Setiap kali dia mencoba berbicara, mencoba meminta maaf lagi, aku akan mengalihkan topik ke hal-hal praktis, tagihan, belanja, atau jadwal kontrol Vita. Aku membuatnya merasa tidak terlihat, tidak didengar, tidak berarti, seperti hantu di rumahnya sendiri. Kadang-kadang, di malam hari, ketika aku sendiri, aku memandangi foto-foto lama kami. Saat kami masih remaja, Vita tersenyum cerah di sampingku. Foto pernikahan kami, Edo memandangku dengan penuh cinta. Rasa sakit itu masih ada, tajam dan membara. Tapi kemudian aku ingat bisikannya di meja makan, dan hatiku kembali membeku. Mereka telah memilih jalan ini. Dan aku memilih untuk memastikan bahwa jalan mereka dipenuhi dengan duri dan penyesalan. Setiap langkahnya, sampai mungkin suatu hari nanti, rasa sakit mereka bisa menyamai rasa sakit yang mereka timpakan padaku. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa terus bertahan, dengan mengubah rasa sakitku menjadi kendali, dan kendali itu menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Kehidupan Mas Edo berubah menjadi sebuah rutinitas yang hampa dan melelahkan. Sebuah sandiwara tanpa penonton yang dijalankan di atas panggung yang telah berubah menjadi selnya. Rumah yang dulu menjadi tempatnya bersantai, berbagi tawa, dan merencanakan masa depan, kini berubah menjadi sebuah labirin aturan dan pengawasan yang tak pernah reda. Aku, sebagai arsitek dari penjara ini, memastikan bahwa setiap dinding labirin itu terasa sempit dan mengancam baginya. Hari-harinya dimulai dengan laporan. Sebelum dia bahkan bisa menikmati secangkir kopi, dia harus menyerahkan ponselnya padaku untuk inspeksi. Aku memeriksa panggilan masuk, keluar, pesan teks, riwayat browser, bahkan aplikasi yang baru diunduh. Tidak ada yang luput. Awalnya, dia protes, dengan wajah yang masih menyisakan sedikit sisa-sisa harga diri lama. "Dinda, ini keterlaluan. Aku bukan tahanan rumah," katanya suatu pagi, suaranya lemah. Aku menatapnya, tanpa ekspresi. "Bukan? Menurutmu apa statusmu di sini, Mas Edo? Tamu kehormatan?" tanyaku dingin. "Kamu kehilangan hak untuk privasi ketika kamu mengkhianati kepercayaanku. Ini adalah syarat. Ingat? Atau kamu lebih memilih untuk keluar dari sini sekarang dan menghadapi konsekuensi perceraian yang kau tahu akan menghancurkannya?" Dia menunduk, dikalahkan. Sejak saat itu, dia menyerahkan ponselnya tanpa bicara setiap pagi, seperti anak sekolah yang menyerahkan contekan kepada guru. Itu adalah penyerahan kedaulatan digitalnya, sebuah pengebirian simbolis yang terjadi setiap hari. Pekerjaannya, yang dulu menjadi kebanggaan dan pelariannya, kini menjadi sumber stres tambahan. Karena semua aset finansialnya sekarang berada di bawah kendaliku, setiap pengeluaran untuk bisnis harus melalui persetujuanku. Proposal anggaran, biaya operasional, gaji karyawan, semuanya harus kureview dengan saksama. Aku sengaja menunda-nunda persetujuan untuk hal-hal yang tidak mendesak, memaksanya untuk terus-menerus mengingatkanku, merendahkan dirinya untuk memohon dana untuk bisnisnya sendiri. Aku akan duduk di belakang meja kerjanya, meja yang sekarang lebih sering kupakai daripada dia, sementara dia berdiri seperti karyawan yang sedang diinterogasi, menjelaskan mengapa dia membutuhkan dana untuk kampanye pemasaran baru atau perbaikan peralatan. "Apakah ini benar-benar necessary, Edo?" tanyaku suatu siang, membolak-balik proposal di tanganku. "Bukankah klien bisa datang tanpa kita harus mengeluarkan uang untuk iklan yang mahal ini? Kita harus berhemat sekarang."
Situasinya tidak seperti dulu. Ucapan itu sengaja kau katakan untuk mengingatkannya pada situasi yang dia ciptakan. Dia akan menghela napas, wajahnya memerah karena frustrasi dan malu. Tapi, Dinda, ini untuk proyek jangka panjang. Kalau tidak kita invest sekarang, kita bisa kehilangan pasar. Batinku, pura-pura mempertimbangkan. Baiklah, tapi potong budgetnya jadi setengah. Dan aku ingin laporan detail mingguan tentang penggunaannya. Jangan sampai ada uang yang hilang. Cara ini tidak hanya membuatnya frustrasi, tetapi juga merusak kredibilitasnya di mata partner bisnis dan karyawannya. Mereka mulai melihatnya sebagai seorang yang tidak lagi memegang kendali, seorang yang harus selalu mengkonfirmasi dengan istri untuk setiap keputusan. Teleponnya seringkali berdering, dan kudengar dia berbicara dengan suara rendah, malu-malu. Aku harus bicara dengan Dinda dulu. Reputasi profesionalnya yang dibangun dengan susah payah perlahan-lahan terkikis. Kehidupan sosialnya mati. Teman-temannya, yang dulu sering mengajaknya keluar untuk minum atau bermain golf, sekarang berhenti menghubungi. Aku yang menyuruhnya untuk menolak setiap ajakan. Kamu pikir kamu pantas bersenang-senang, Edo? Tanyaku suatu malam ketika sebuah grup chatnya ramai dengan rencana gathering. Kamu pikir setelah menghancurkan keluargamu, kamu berhak untuk tertawa dan minum dengan teman-teman? Aku menyita ponselnya dan mengetik balasan. Maaf, guys. Sibuk banget sama urusan keluarga. Gak bisa ikutan. Aku membuatnya terisolasi, memutus jaringannya, membuatnya hanya memiliki aku dan Vita, sumber penderitaannya, sebagai satu-satunya interaksi manusia. Yang paling menyiksanya, mungkin, adalah bagaimana aku memperlakukan keberadaannya di rumah. Kami tidur di kasur yang sama, tapi aku membelakanginya. Aku memasang bantal penghalang di antara kami. Jika tanpa sengaja tangannya menyentuhku di tengah malam, aku akan bergerak menjauh dengan kasar. Dia tidak lagi berani menyentuhku, tidak lagi berani memelukku, tidak lagi berani mengatakan, "Aku cinta kamu." Kata-kata itu telah menjadi kosong dan beracun. Setiap kali dia mencoba memulai percakapan, mencoba membahas perasaannya, atau bahkan sekadar membicarakan cuaca, aku akan memotongnya dengan topik praktis, tagihan listrik, jadwal servis mobil, atau menu makan malam. Aku membuatnya merasa tidak terlihat, tidak didengar, seperti hantu yang mengambang di rumahnya sendiri. Aku melihat perubahan pada dirinya. Bahunya yang dulu tegak sekarang sering membungkuk. Matanya yang dulu penuh percaya diri sekarang sering kosong dan menghindar. Dia menua dengan cepat. Garis-garis stres terukir di sekitar mata dan mulutnya. Dia makan dengan lahap, tapi seperti tidak menikmati makanannya. Dia bekerja, tapi seperti tidak memiliki gairah. Dia hidup, tapi seperti tidak memiliki kehidupan. Itulah karma untuk Mas Edo. Bukan hukuman fisik yang keras, tapi kematian perlahan-lahan atas identitasnya sebagai seorang suami, seorang businessman, dan seorang lelaki. Aku membiarkannya bernapas, tetapi setiap napasnya terasa seperti racun yang mengingatkannya bahwa dia adalah seorang tahanan dalam istananya sendiri, dan aku adalah sipir yang tidak pernah tidur, yang mengawasi setiap detak jantungnya yang penuh penyesalan. Dan dalam kehampaan itu, aku berharap, atau mungkin berhayal, bahwa suatu saat, penyesalannya akan menyamai sakit yang kurasakan. Itulah satu-satunya balasan yang ku bisa berikan padanya. Jika kehidupan Mas Edo adalah penjara yang terstruktur dengan aturan yang kaku, maka kehidupan Vita adalah sel isolasi yang sunyi dan menyiksa. Kamar kecil di lantai 2 itu menjadi dunianya yang baru, sebuah ruang berukuran 3x4 meter yang terasa semakin menyempit setiap harinya. Aku memastikan bahwa setiap elemen dalam kehidupannya yang baru ini menjadi pengingat yang tak henti-hentinya akan dosa dan konsekuensinya. Awalnya, mungkin ada sedikit harapan dalam dirinya bahwa sebagai adik darah, sebagai wanita yang sedang hamil, dia akan mendapatkan belas kasihan. Itu adalah harapan yang sia-sia. Aku memperlakukannya dengan baik, secara lahiriah, seperti yang kujanjikan. Makanannya selalu bergizi dan tepat waktu, sayuran hijau, protein tanpa lemak, buah-buahan segar, susu khusus ibu hamil. Aku yang menyiapkannya sendiri, memastikan setiap porsi memenuhi kebutuhan nutrisi untuk janin yang dikandungnya.
Tapi cara menyajikannya selalu disertai dengan tatapan dingin yang membuat makanan itu terasa seperti abu di mulutnya. Makan. Untuk bayi itu, kataku suatu siang, menatapnya tanpa emosi saat dia menyendok sup bayam dengan tangan gemetar. Kita tidak ingin ada yang salah dengan anak dari perselingkuhan ini, bukan? Dia terbatuk, hampir tersedak, matanya berkaca-kaca. Tapi dia terus makan, karena dia tahu tidak ada pilihan. Setiap suapan adalah pengingat bahwa tubuhnya sekarang adalah wadah bagi sebuah kesalahan, dan kewajibannya adalah menjaga wadah itu tetap layak. Kontrol kebidan juga menjadi ritual yang menyiksa. Aku selalu menemaninya, duduk di sampingnya di ruang praktik, mendengarkan setiap detak jantung janin, setiap ukuran pertumbuhan, dengan wajah yang tak tergoyahkan. Ketika bidan bertanya, "Ibu Vita, ada keluhan?" Mualnya sudah berkurang. Aku akan menjawab untuknya, dengan suara datar. "Dia baik-baik saja, Dok. Hanya terkadang mual, tapi itu wajar untuk kondisinya." Aku membuatnya menjadi boneka yang bisu, yang kendalinya ada di tanganku. Dia tidak bisa mengeluh, tidak bisa menyampaikan ketakutannya, karena aku selalu ada di sana, mengawasi, mengontrol narasi. Isolasinya semakin sempurna dengan pemotongan akses komunikasinya. Aku menyita ponsel dan laptopnya pada hari pertama dia pindah. "Kamu tidak membutuhkannya," kataku. "Kamu butuh ketenangan untuk kesehatan janin. Dan kita tidak ingin ada kebocoran informasi yang tidak perlu, bukan?" Aku memberinya sebuah ponsel biasa yang hanya bisa untuk telepon dan SMS, dan itu pun hanya berisi nomorku dan nomor darurat. Pacarnya, yang tidak tahu apa-apa tentang kehamilan ini, beberapa kali menelepon rumah. Aku yang mengangkat. "Vita sedang tidak bisa bicara sekarang," kataku dengan suara ramah yang palsu. "Dia sedang menjalani terapi ketenangan." "Iya, stres karena kerjaan." "Oh, kamu ingin menjenguk?" "Maaf, sekarang belum bisa. Dokter bilang dia butuh istirahat total. Nanti aku beritahu kalau dia sudah lebih baik." Aku memutuskan talinya dengan dunia luar, membuatnya benar-benar sendirian. Tidak ada teman untuk curhat, tidak ada pacar untuk menghibur, tidak ada keluarga yang mendukung, kecuali aku, yang adalah algojonya. Media sosial menjadi alat penyiksaan yang halus. Seperti yang kulakukan pada Edo, aku sering memposting foto Vita. Foto dia sedang duduk di teras dengan perut yang masih rata, tersenyum tipis, setelah kusuruh dia tersenyum, dengan kaption, "Mommy to be." "Semangat ya, adik." Dunia membalas dengan emoji hati dan pujian. "Kakaknya baik banget." Vita beruntung punya kakak seperti Dinda. Mereka tidak melihat bahwa senyum itu dipaksakan, mata itu kosong, dan bahwa kebaikan itu adalah sebuah pertunjukan yang dirancang untuk mempermalukannya lebih dalam. Setiap like dan komentar adalah cambuk yang mengingatkannya pada betapa sempurnanya kebohongan yang kami jalani. Kadang-kadang, di malam hari, aku mendengar isak tangisnya yang teredam dari balik pintu kamarnya. Aku tidak pernah mengetuk. Aku tidak pernah menghibur. Aku hanya berdiri di luar, mendengarkan, dan membiarkan tangisan itu menjadi soundtrack bagi penderitaannya. Itu adalah musik yang kuinginkan dia dengar. Suara dari penyesalan dan kesepian yang dalam. Kehamilannya sendiri menjadi sumber penderitaan fisik dan emosional. Morning sickness-nya parah. Dia sering berlari ke kamar mandi untuk muntah. Dan aku, seperti biasa, akan berada di sana, tidak untuk menolong, tapi untuk mengomentari. Tubuhnya menolak kebohongan yang dibawanya. Bisikku suatu pagi ketika dia berlutut di lantai kamar mandi, tubuhnya terguncang. Dia memandangiku dengan mata berlinang air, campuran rasa mual, malu, dan keputusasaan. Seiring membesarnya perutnya, bebannya semakin berat. Dia sering kelelahan, tapi aku sengaja memberinya tugas-tugas ringan, merapikan buku di rak, menyiram tanaman dalam pot, untuk mengingatkannya bahwa dia bukan tamu, tapi seorang narapidana yang harus bekerja. "Gerakan ringan bagus untuk janin," kataku, sementara dia menghela napas berat, mencoba membungkukkan tubuhnya yang semakin sulit digerakkan. Aku telah mengubah kehamilannya, yang seharusnya menjadi momen bahagia dan penuh harapan, menjadi hukuman yang berjalan 9 bulan lamanya. Setiap tendangan bayi di perutnya, yang seharusnya menjadi keajaiban, mungkin terasa seperti tendangan rasa bersalah baginya.
Setiap perubahan pada tubuhnya adalah pengingat akan pilihan yang salah dan konsekuensi yang harus dia tanggung sendirian. Dalam kesunyian kamar kecil di lantai 2, jauh dari semua orang yang pernah dikasihinya. Dia adalah hantu dalam rumah ini, hadir secara fisik tetapi tidak diakui secara emosional. Dikutuk untuk mengingat kesalahannya setiap detik, setiap menit, setiap jam, sampai akhirnya bayi itu lahir dan membawanya pada babak berikutnya dari hukumannya. Dan aku, dari balik topeng kakak yang peduli, adalah penjaga penjara yang paling kejam, karena hukuman terberat adalah membuat seseorang menjadi tahanan dari rasa bersalahnya sendiri, tanpa harapan untuk mendapatkan pengampunan. Bulan-bulan berlalu dengan tempo yang berat dan monoton, seperti air keran yang menetes pelan ke dalam ember yang sudah penuh. Kehamilan Vita memasuki trimester kedua, dan seharusnya menjadi masa yang lebih nyaman, saat morning sickness mereda dan energi kembali pulih. Namun bagi Vita, trimester ini justru membawa kabut kekhawatiran yang semakin pekat. Perutnya mulai membulat, sebuah bukti fisik yang tak terbantahkan dari dosa yang semakin sulit disembunyikan. Setiap kali dia melirik bayangannya di cermin, atau tanpa sengaja menyentuh tonjolan itu saat berpakaian, aku melihat kedipan rasa ngeri dan penolakan di matanya. Itu bukan perut yang dinantikan dengan penuh kasih. Itu adalah piagam yang terpampang di tubuhnya, sebuah pengingat yang terus berkembang. Kontrol rutin ke Dokter Arini, bidan yang biasa menanganinya, mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Tekanan darah Vita cenderung tinggi, dan ada protein dalam urinnya, dua gejala yang membuat Dokter Arini mengerutkan kening. "Ibu Vita, kamu sering pusing? Penglihatan berkunang-kunang?" tanya Dokter Arini suatu sore. Stetoskop masih menempel di perut Vita. Vita mengangguk lemah, tangannya menggenggam ujung jubahnya. "Kadang-kadang, Dok, dan kakiku bengkak." Dokter Arini memandangku, dan untuk pertama kalinya, ada sorot pertanyaan dalam pandangannya. Sebagai seorang bidan yang berpengalaman, dia pasti membaca dinamika aneh antara kami, sifatku yang terlalu mengontrol dan Vita yang pasif dan penuh ketakutan. "Kondisi Ibu Vita perlu diawasi ketat," katanya, sekarang berbicara kepada kami berdua. "Ini gejala preeklamsia ringan. Dia butuh istirahat total. Stres harus dihindari. Nutrisi harus dijaga, dan asupan garam harus sangat dibatasi." Matanya menatapku, seolah menantangku untuk memprotes. Stres bisa memperburuk kondisi ini. Ini serius. Aku mengangguk. Wajahku tetap merupakan topeng kepedulian yang sempurna. "Tentu, Dok. Apapun yang terbaik untuk Vita dan bayi." Kucatat setiap instruksi dengan teliti, seolah-olah aku adalah suster yang paling dedikatif. Tapi dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang pengap, komentar pertamaku bukanlah tentang perawatan, tapi tentang penilaian. "Dengar itu, Vita," kataku. Suaraku rendah tapi tajam seperti silet. "Tubuhnya memang tidak kuat menanggung dosa. Bahkan tubuhmu sendiri memberontak." Dia tidak menjawab. Dia hanya memandang keluar jendela. Tangannya dengan pelindung melingkari perutnya, sebuah gerakan naluriah untuk melindungi janin yang justru menjadi sumber penderitaannya. Sejak diagnosis itu, rumah berubah menjadi rumah sakit penjara. Aku menerapkan aturan yang lebih ketat. Makanannya sekarang tanpa garam sama sekali, hambar dan tidak menggugah selera. Aku yang memasaknya, memastikan setiap suapan membosankan dan menegaskan kembali betapa istimewa kondisinya. Dia diharuskan berbaring di tempat tidur selama hampir sepanjang hari, hanya boleh bangun untuk ke kamar mandi atau untuk makan. Isolasinya menjadi hampir total. Jendela kamarnya selalu tertutup, menciptakan suasana suram yang sesuai dengan keadaan jiwanya. Aku sengaja meninggalkan brosur dan artikel tentang preeklamsia di mejanya, yang menjelaskan risiko kejang, kerusakan organ, bahkan kematian bagi ibu dan bayi. Aku ingin dia membaca setiap kata, setiap statistik menakutkan, dan menghubungkannya dengan dosa yang dia lakukan. Setiap kali dia mengeluh pusing atau pandangannya berkunang, aku akan berkata, "Itu konsekuensinya. Sudah kubilang, tubuhmu menolak kebohongan." Stresnya jelas memburuk. Aku melihatnya dalam cara dia menggigit kukunya sampai berdarah, dalam tatapan kosongnya yang semakin dalam tangisnya yang sunyi di malam hari yang sekarang lebih sering terdengar. Berat badannya tidak naik dengan ideal, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam.
Dia seperti bunga yang layu di dalam pot, kehilangan sinar matahari dan air, dan hanya mendapat racun setiap hari. Edo, yang juga semakin tenggelam dalam dunianya sendiri, kadang melirik Vita dengan rasa bersalah dan kekhawatiran yang jelas. Tapi dia tidak berani melakukan apa-apa. Sekali waktu, dia membawakan Vita segelas air tanpa kusuruh, dan tatapan dinginku membuatnya segera pergi, meninggalkan gelas itu di meja seperti sebuah persembahan yang ditolak. Kontrol berikutnya ke Dokter Arini menunjukkan bahwa kondisi Vita tidak membaik. Tekanan darahnya masih tinggi, dan pembengkakan di kakinya semakin parah. "Vita," kata Dokter Arini, suaranya lebih tegas, "kamu harus jujur padaku. Apa yang terjadi di rumah? Apakah kamu stres? Apakah ada masalah?" Vita memandangku sekilas, matanya penuh ketakutan, lalu cepat-cepat menunduk. "Tidak, Dok. Baik-baik saja. Mungkin aku memang lemah." Dokter Arini tidak terlihat convinced. Dia memandangku lama, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada tantangan nyata dalam pandangannya. Dia bukan lagi sekadar bidan. Dia adalah seorang wanita yang melihat sesuatu yang sangat tidak beres. "Akan lebih baik jika suami juga ikut mendampingi next time," katanya, sengaja menyapaku. "Ini tanggung jawab bersama." Aku tersenyum tipis. "Tentu, Dok. Suamiku sangat sibuk dengan pekerjaan, tapi akan kusahakan." Tapi dalam hatiku, sebuah rencana lain muncul. Jika Vita semakin lemah, jika sesuatu yang buruk terjadi, itu akan menjadi karma terakhir mereka. Aku akan memastikan bahwa setiap komplikasi, setiap rasa sakit, akan kuhubungkan dengan pengkhianatan mereka. Aku akan menjadikan penderitaan fisiknya sebagai cermin dari penderitaan jiwaku. Pulang dari klinik, Vita terdiam sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu, sebuah pembangkangan kecil yang jarang terjadi. Aku mendengar isakannya yang teredam. Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyadari bahwa nyawanya dan nyawa bayi dalam kandungannya benar-benar dalam bahaya. Dan bahaya itu bukan hanya datang dari kondisi medisnya, tapi juga dari lingkungan beracun yang kuciptakan, dari stres yang kutunggangi, dan dari kenyataan bahwa dia sepenuhnya sendirian dalam pertarungan ini, dengan Algojo sebagai satu-satunya penjaga. Awan gelap itu tidak hanya menggantung di atas kehamilannya, tapi telah menyelimuti seluruh rumah, menjadikan setiap napas sebagai sebuah kecemasan, dan setiap detak jantung sebagai sebuah hitungan mundur menuju sebuah malapetaka yang mungkin tidak bisa dihindari lagi. Dunia luar, yang selama ini hanya menjadi latar belakang samar dari drama kami, perlahan-lahan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik fasad keluarga sempurna yang kupasang. Awan gelap yang menyelimuti rumah kami tidak hanya berhenti di pagar. Ia merayap keluar, menyusup melalui celah-celah yang tidak terduga, dan memicu bisikan-bisikan yang mulai berdesir seperti angin yang membawa kabar buruk. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Ibu mertua, yang sejak pengakuan pahit itu menjadi lebih sering menelepon, suatu kali bertanya dengan suara hati-hati, "Dinda, Vita baik-baik saja?" Suaranya terdengar sangat lemas waktu ibu telepon kemarin. Aku dengan cepat menjawab, "Iya, Bu. Vita memang lagi morning sickness yang agak parah, tapi sekarang sudah jauh lebih baik." Namun, nada ragu dalam suaranya membuatku tahu bahwa penjelasanku tidak sepenuhnya dipercaya. Kemudian, seorang teman dekat Edo, Rendra, yang sudah seperti keluarga, datang untuk sekadar menyapa. Kami duduk di ruang tamu, dan suasana yang kaku serta tatapan kosong Edo tidak luput dari perhatiannya. "Lo kenapa, bro? Kurus banget. Lagi banyak masalah di kantor?" tanya Rendra, mencoba mencairkan suasana. Edo hanya menggeleng, lalu memandangku secepat kilat, seperti mencari izin untuk berbicara. Aku tersenyum manis dan berkata, "Iya, nih, Ren. Lagi pusing sama proyek baru. Ditambah Vita lagi hamil dan agak repot, jadi Edo kurang tidur." Rendra mengangguk, tapi matanya masih memperhatikan kami dengan cermat. Saat akan pulang, dia berbisik padaku, "Dinda, kalau ada masalah, lo bisa cerita ke gue, ya?" Aku hanya mengangguk, tapi tahu bahwa kunjungannya berikutnya akan lebih lama lagi. Media sosial, yang kugunakan sebagai alat untuk menyiksa Vita, perlahan berbalik menjadi pedang bermata dua. Seorang teman SMA ku, seorang psikolog,
memberi komentar pada foto Vita yang terbaru. "Dinda, jaga Vita baik-baik." Tatapan matanya kosong. Bisa jadi tanda prenatal depression. "Hati-hati, ya." Aku segera menghapus komentar itu dan mengiriminya pesan pribadi. Berterima kasih atas kepeduliannya dan meyakinkannya bahwa Vita hanya lelah. Tapi komentar itu seperti bel yang tidak bisa tidak dibunyikan lagi di kepalaku. Yang paling sulit adalah menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang tuaku sendiri. Setelah kejadian traumatis itu, hubungan kami tidak pernah benar-benar pulih. Ibu, yang kesehatannya masih rapuh, sering menelpon dan bertanya tentang Vita dengan suara bergetar. "Dia, bagaimana? Dinda? Makannya banyak? Dokternya bilang apa?" Aku selalu menjawab dengan positif, menutupi penderitaan Vita dengan lapisan kebohongan yang tipis. "Baik, Bu. Vita sehat. Dokter bilang semuanya normal." Tapi di ujung telepon, aku bisa mendengar napasnya yang berat, dan tahu bahwa dia tidak sepenuhnya percaya. Seorang ibu selalu punya firasat. Bahkan tetangga mulai curiga. Suatu kali, Bu Sari dari sebelah rumah bertanya ketika kami berpapasan di pasar, "Vita masih di rumah kamu, Dinda? Kok jarang kelihatan? Dulu kan suka jalan pagi." Aku tersenyum dan menjawab, "Iya, Bu. Sekarang lagi malas-malasan. Soalnya hamilnya agak berat." Bu Sari mengangguk, tapi matanya penuh dengan pertanyaan yang tidak terucap. Aku merasa seperti seorang pemain sandiwara yang mulai kelelahan mempertahankan karakter. Setiap telepon, setiap kunjungan, setiap komentar di media sosial adalah sebuah pemeriksaan terhadap pertunjukanku. Aku harus terus waspada, terus tersenyum, terus berbohong. Aku mulai membatasi kunjungan. Aku menolak ajakan arisan, menunda acara keluarga, dan membuat alasan untuk tidak menerima tamu. Rumah yang awalnya adalah sebuah panggung, perlahan berubah menjadi sebuah benteng yang terkepung, dan aku adalah penjaga yang semakin paranoid, takut bahwa suatu saat nanti, seseorang akan berhasil menerobos pertahanan dan melihat kekacauan yang sebenarnya. Bisikan-bisikan itu seperti bayangan yang selalu mengikutiku. Di supermarket, di apotik, bahkan di dalam mimpi, aku seolah mendengar orang berbisik, "Keluarga Edo aneh sekarang." Atau, "Vita kayaknya tidak bahagia." Atau, "Dinda jadi sangat controlling." Itu adalah suara-suara yang tidak pernah bisa kubenarkan, tapi juga tidak bisa kusangkal. Mereka adalah pengingat bahwa meskipun aku bisa mengontrol segala sesuatu di dalam rumah, aku tidak bisa mengontrol persepsi orang luar. Dan persepsi itu mulai berbalik melawanku, mengancam untuk mengekspos permainan berbahaya yang sedang kumainkan, dan konsekuensinya bisa lebih buruk dari yang kubayangkan. Tekanan dan isolasi yang kian membelit akhirnya memuncak menjadi sebuah keputusasaan yang membara dalam diri Vita. Aku melihatnya dalam cara dia memandangi pintu pagar setiap pagi, seperti burung yang terkurung memandangi langit bebas. Dalam cara dia menggenggam erat jendela kamarnya yang kecil, seolah berharap bisa meremas teralis yang tak terlihat. Dalam diamnya yang semakin dalam, yang bukan lagi pasif, tapi berisi badai pemberontakan yang ditahan. Aku sudah memperkirakan ini. Jiwa manusia, bahkan yang paling patah sekalipun, memiliki naluri untuk bertahan, untuk melarikan diri dari sangkar, betapapun nyamannya sangkar itu dihias. Peluangnya datang pada sebuah Selasa sore. Edo harus menghadiri meeting darurat di kantor, sebuah meeting yang kuizinkan dengan enggan, setelah memastikan bahwa itu benar-benar urgent dan tidak bisa dilakukan secara virtual. Aku sendiri akan pergi ke apotik untuk mengambil resep tambahan untuk Vita dari Dr. Arini, yang khawatir dengan tekanan darahnya yang tidak kunjung turun. Biasanya, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka berdua sendirian, tapi waktu sangat singkat. Aku berhitung, pergi ke apotik dan pulang tidak akan lebih dari 45 menit. Vita dalam kondisi lemah, hampir tidak mungkin punya tenaga atau nyali untuk melakukan sesuatu. Sebelum pergi, aku melakukan ritual pengawasan biasa. Aku mengunci semua pintu utama dari dalam, sebuah kebiasaan baru yang kulakukan sejak Vita pindah. Aku menempatkan Vita di ruang keluarga, dengan segelas air dan remote TV di tangannya. "Aku akan kembali sebentar," kataku, suaraku datar. "Jangan lupa minum obatnya yang jam 5. Dia mengangguk, tidak menatapku, fokus pada acara memasak yang tidak dia tonton.
Perjalanan ke apotik terasa lebih panjang dari biasanya. Lalu lintas padat, dan hatiku berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat buruk menggelitik naluriku. Setelah mengambil obat, aku buru-buru pulang. Jari-jariku mengetuk-ngetuk setir dengan nervous. Saat sampai di depan rumah, segalanya terlihat normal. Pagar terkunci. Rumah sunyi. Tapi begitu aku membuka pintu utama, sebuah keheningan yang berbeda menyambutku. Bukan keheningan pasif, tapi keheningan yang kosong. TV masih menyala, menunjukkan acara memasak yang riuh, tapi kursi tempat Vita duduk tadi kosong. Gelas airnya masih penuh. Jantungku berdetak kencang. "Vita?" panggilku. Suaraku bergema di rumah yang sunyi. Tidak ada jawaban. Aku bergegas menaiki tangga, menuju kamarnya. Pintunya terbuka lebar. Kamar kosong. Tempat tidurnya rapi, seolah tidak pernah diduduki. Aku memeriksa kamar mandi, kosong. Kepanikan mulai menjalar, dingin dan menusuk. Dia melarikan diri. Lalu, mataku menangkap secari kertas yang diselipkan di bawah vas bunga di meja kecilnya. Sebuah catatan tulisan tangan yang tergesa-gesa dan bergetar. "Kak, maaf. Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi. Aku akan ke rumah Kevin. Jangan cari aku." Vita. Kevin. Pacarnya. Lelaki yang tidak tahu apa-apa tentang kehamilan ini, yang selama ini kupastikan tetap berada dalam kebodohan yang nyaman dengan kebohonganku bahwa Vita sedang istirahat total karena stres kerja. Amarah dan, harus kuakui, rasa takut membakar diriku. Takut bukan untuk Vita, tapi untuk rencanaku. Jika dia bertemu Kevin dan menceritakan segalanya, seluruh benteng kebohongan yang kubangun akan runtuh. Kevin bisa memberitahu orang tua Vita, atau bahkan lebih buruk, melibatkan polisi. Kontrolku akan lenyap. Dengan tangan gemetar tapi pikiran yang dingin, aku mengambil ponselku. Tidak perlu panik. Aku sudah mempersiapkan untuk ini. Aku menghubungi Kevin. Teleponnya tersambung setelah beberapa rangkai. "Halo, Kak Dinda." Suara Kevin terdengar ramah dan sedikit bertanya-tanya. "Kevin," kataku. Suaraku dibuat sesantai mungkin, bahkan sedikit sedih. "Vita ada di situ." "Vita?" "Tidak." "Kenapa? Ada apa, Kak?" Sekarang dia terdengar khawatir. Aku menghela napas dramatis. "Kevin, Vita, dia minggat dari rumah." "Dia apa?" teriak Kevin, shock. "Iya. Dia sedang tidak baik-baik saja, Kevin. Stres berat. Bahkan dokter bilang dia butuh perawatan intensif. Aku sudah jaga dia mati-matian. Tapi tadi dia menghilang. Dia tinggalkan catatan bilang mau ke tempatmu." Aku menyelipkan isak kecil yang palsu. Aku sangat khawatir. Kondisinya tidak stabil. Dia bisa membahayakan dirinya sendiri dan bayinya. Bayinya? Vita hamil." Kevin terkesiap. Suaranya nyaris tidak keluar. "Ya," bisikku, pura-pura berusaha menahan tangis. Tapi bukan anakmu, Kevin. Maafkan aku harus memberitahunya seperti ini. Itu sebabnya dia stres berat. Dia sangat malu dan bersalah. Dia tidak berani menemuimu." Diam panjang di seberang sana. Aku bisa membayangkan kehancuran yang melanda Kevin. Lalu, suaranya yang bergetar penuh dengan emosi yang campur aduk. Sakit, marah, bingung. Jadi dia hamil anak orang lain? Dan sekarang dia hilang. "Ya. Dan aku takut sekali, Kevin. Jika dia sampai bertemu dengan lelaki itu, atau melakukan hal bodoh, tolong, Kevin. Jika dia menghubungimu, segera telepon aku. Dia butuh pertolongan, bukan penghakiman. Dia perlu pulang ke rumah, di mana aku bisa merawatnya." Aku membuat diriku terdengar seperti satu-satunya penyelamat, satu-satunya orang yang peduli pada Vita dalam keadaan kacau ini. Aku memanipulasi kepercayaan Kevin dan kekhawatirannya untuk Vita. "Oke, Kak Dinda. Aku janji. Aku akan hubungi kamu kalau ada kabar." Suara Kevin hancur. Aku menutup telepon. Sebuah senyum tipis dan kejam menguar di bibirku. Jebakan telah dipasang. Sekarang, tinggal menunggu. Tidak sampai 1 jam kemudian,
Ponselku berdering. Dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkat. Kakak. Suara Vita terdengar lemah, putus asa, dan basah oleh tangisan. Aku di pom bensin dekat rumah Kevin. Dia tidak mau menemuiku. Dia bilang aku pelacur dan tidak mau terlibat. Dia memblokir nomorku. Dia terisak. Aku tidak punya tempat lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, memastikan suaraku terdengar, khawatir, dan lega, bukan menang. Vita, pulang saja. Kembali ke rumah. Kakak di sini. Kakak tidak akan marah. Pulang saja, ya? Kakak jemput di pom bensin itu. Dia hanya bisa mengiyakan sambil terisak. Dalam perjalanan menjemputnya, tidak ada amarah yang kurasakan. Hanya kepuasan yang dingin. Dia telah mencoba untuk terbang, dan aku dengan mudah memotong sayapnya. Dia telah belajar bahwa tidak ada tempat berlindung baginya di dunia ini, kecuali di dalam penjara yang kubangun. Dan pelajaran itu adalah hukuman yang lebih efektif daripada ribuan kata-kata pedas. Saat aku menjemputnya di pom bensin, dia terlihat compang-camping, hancur, dan benar-benar tak berdaya. Dia masuk ke mobil tanpa bicara, wajahnya tertutup oleh rasa malu dan kekalahan yang mutlak. "Selamat datang di rumah, Vita," kataku saat kami sampai, suaraku lembut tapi penuh arti. "Kamu lihat? Dunia luar tidak seindah yang kamu kira. Di sini, setidaknya, kamu masih punya kakak yang merawatmu." Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan berjalan masuk, kembali ke kamar kecilnya di lantai 2, dengan kekalahan yang lebih pahit dari sebelumnya. Percobaan pelariannya telah gagal, dan telah memperkuat belenggu yang mengikatnya. Dia sekarang tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Hanya aku. Selalu aku. Keperkasaan ilusi kendali yang kubangun selama berbulan-bulan akhirnya runtuh di hadapan kekuatan alam yang tak terbendung. Kelahiran. Kontraksi Vita dimulai pada dini hari yang dingin. Sebuah gemuruh halus yang dengan cepat berubah menjadi badai yang mengoyak kenyamanan semu rumah kami. Dia berteriak, bukan karena sakit semata, tapi juga karena ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan proses ini, akan menjadi seorang ibu, dan terutama, ketakutan akan aku yang berdiri di sampingnya, menjadi penjaga gerbang menuju babak baru hukumannya. Rumah sakit menjadi panggung terakhir dari sandiwara kami. Cahaya neon yang terang benderang menyinari setiap pori ketakutan di wajah Vita, setiap keringat dingin yang mengucur di pelipis Edo, dan setiap lipatan kepura-puraanku yang mulai usang. Aku memaksakan diri untuk tetap berada di samping Vita, menggenggam tangannya yang basah dan menggigil, bukan untuk memberi kekuatan, tapi untuk memastikan dia tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diinginkan kepada bidan atau perawat yang lalu lalang. "Tolong jangan tinggalkan aku," rintihnya di antara tarikan napas yang pendek dan dalam, matanya yang membelalak karena sakit dan takut menatapku. "Aku di sini," jawabku, suaraku datar, sambil menggenggam tangannya dari yang diperlukan. "Kamu harus bisa hadapi itu." Edo berdiri di sudut ruangan, terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia tidak berguna, seperti biasa. Setiap erakan kesakitan Vita adalah cambuk baginya, mengingatkannya pada dosa yang menghantui mereka berdua. Aku melihatnya sesekali memandang ke arahku, mencari semacam petunjuk, belas kasihan, apapun. Tapi yang dia dapatkan hanyalah tatapan dinginku. Prosesnya lama dan sulit. Vita lemah, dan kondisinya yang preeklamsia membuat segalanya lebih berisiko. Dokter berbicara tentang kemungkinan operasi sesar darurat. Di puncak kesakitan, ketika Vita hampir kehilangan kesadaran, dia berteriak, "Aku minta maaf. Kakak, aku minta maaf. Tolong, maafkan aku." Di telinganya, dan hanya untuknya, aku berbisik balik, suaraku hampir tidak terdengar di tengah riuh rendah ruang bersalin. "Aku memaafkanmu, tapi ini konsekuensimu." Kata-kata itu, atau mungkin kekuatan tubuhnya yang sudah sampai di ujung, membuatnya menjerit lebih keras sebelum akhirnya. Dengan sebuah dorongan terakhir yang menyedot sisa tenaganya, bayi itu lahir ke dunia. Suara tangisan bayi yang lemah namun penuh tekad memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki. Kecil, agak pucat, tapi hidup. Vita terjatuh ke bantal, kehabisan tenaga, air mata mengalir deras di pelipisnya. Mataku tertuju pada bayi itu,
pada makhluk kecil yang tak berdosa yang merupakan produk dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Tidak ada kehangatan yang kurasakan, hanya sebuah rasa kepemilikan yang dingin dan gelap. Ini adalah bukti terakhir dari kehancuran mereka, dan sekarang, dia akan menjadi milikku. Beberapa jam kemudian, di ruang pemulihan, saat Vita tertidur lelah, dan Edo akhirnya berani mendekat untuk melihat anaknya, aku menyampaikan keputusanku. Aku akan memberi nama dia Bisma, kataku, memutuskan keheningan yang canggung. Edo mengangkat kepalanya. Bisma? Itu nama yang kuat. Ya, dari epos Mahabharata. Seorang kesatria yang terlahir dari dosa dan mengabdi pada sumpahnya seumur hidup. Aku menatapnya langsung. Seperti dia, terlahir dari dosa kalian, dan akan mengabdi pada konsekuensinya. Edo mengerti sindiranku. Wajahnya kembali pucat. Vita, yang terbangun dan mendengar namanya, hanya memalingkan muka ke jendela, air matanya kembali menetes. Dan, lanjutku, suaraku sekarang lebih keras, memastikan kedua orang tuanya mendengar. Kamu akan mengakuinya secara hukum, Edo, sebagai anakmu. Di akta kelahiran, di keluarga, dimanapun. Tidak ada yang akan disembunyikan lagi. Ini adalah catatan permanen atas pengkhianatanmu. Mereka tidak membantah. Mereka terlalu lelah, terlalu hancur, terlalu dikalahkan oleh peristiwa malam ini. Edo hanya mengangguk, patuh. Vita menutup matanya, seolah berharap bisa menghilang. Esok harinya, sebelum Vita dipulangkan, aku mengunjunginya sendirian. Dia terbaring lemah, memandangi bayi yang disusukan oleh perawat. Dia akan kumasukkan ke kamar yang sudah kusiapkan di sebelah kamarku, kataku, tanpa pendahuluan. Kamu butuh istirahat total. Aku yang akan mengurus segalanya untuknya. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sebuah percikan perlawanan yang pudar di matanya. Dia, anakku. Anak yang lahir dari perselingkuhan dengan suami kakakmu, koreksiku dengan dingin. Kamu pikir dengan kondisimu seperti ini kamu bisa merawatnya tanpa bantuanku? Aku mendekatkan wajahku. Harusnya kamu berterima kasih padaku karena aku telah menyempatkan merawat anak hasil pengkhianatanmu dengan suamiku sendiri. Aku akan mengambil hak asuhnya, dan kau masih bisa melihatnya dari jauh. Air mata mengalir di pipinya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia kalah. Saat kami pulang, suasana rumah terasa berbeda. Ada tangisan bayi yang memecah kesunyian, tapi tidak membawa keceriaan. Bisma hadir sebagai sebuah pengingat fisik yang tak terbantahkan, sebuah makhluk hidup yang akan terus membesar dan mengingatkan kami semua pada luka yang tidak akan pernah sembuh. Aku mengambil alih pengasuhan Bisma sepenuhnya. Bukan dengan kelembutan seorang ibu, tapi dengan efisiensi seorang manajer. Aku menyusuinya dengan botol, mengganti popannya dengan cepat, meninabobankannya dengan gerakan lembut. Aku tidak bernyanyi untuknya, tidak membelainya dengan kasih sayang berlebih. Sementara itu, kesehatan Vita memang memburuk pasca melahirkan. Beberapa minggu kemudian, aku memberinya tiket pesawat pulang kampung. Kamu harus pulih di rumah orang tua, kataku, meletakkan tiket dan sedikit uang di depannya. Di sini kamu hanya semakin tidak terawat karena aku akan fokus pada Bisma. Dia memandangiku, lalu memandang Bisma yang sedang tidur di boksnya. Dia ingin memeluknya, ingin menciumnya untuk terakhir kali, tapi dia tidak berani. Saat dia pergi, dengan tubuh yang masih lemah dan jiwa yang remuk, dia memelukku erat dan berbisik, "Terima kasih untuk segalanya, Kak." Aku hanya membalas, "Jangan pernah kembali." Dan dengan itu, dia pergi, meninggalkan bayinya, meninggalkan rasa bersalahnya, meninggalkan kami dalam rumah yang sunyi dengan seorang bayi yang merupakan pusaran dari semua rasa sakit kami. Aku berdiri di depan jendela, memandangi taksi yang membawanya pergi. Balas dendamku mungkin telah mencapai puncaknya dengan kepergian Vita dan pengambil alihan Bisma. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah bab baru. Sebuah bab di mana aku harus membesarkan anak dari pengkhianatan terbesar, sambil memastikan bahwa Edo dan dirinya sendiri tidak pernah melupakan, tidak pernah benar-benar bebas dari hukuman mereka. Bisma menangis lebih kencang. Aku mengayun-ayunnya dengan gerakan monoton. "Jangan menangis," bisikku, suaraku hampir tidak terdengar.
Kita akan membangun kehidupan baru dari reruntuhan ini. Sebuah kehidupan yang tidak akan pernah melupakan bagaimana dia dibangun. Dan di rumah yang sunyi, dengan seorang bayi yang menangis dan seorang suami yang hancur, aku berdiri sebagai satu-satunya pilar yang tersisa. Kuat, tapi sendirian. Menang, tapi hampa. Membalas dendam, tapi terkutuk untuk selamanya hidup dalam bayang-bayangnya. Mimpi buruk itu tidak berakhir dengan kelahiran. Dia hanya berubah bentuk, dan aku telah mengubah diriku menjadi algojo sekaligus penjaga dari mimpi buruk itu sendiri.